Sampailah di sana, walaupun sampai di sana juga koper tuh ketinggalan dulu di China. Aku nyampe landing di Amsterdam tuh udah -3. Jadi pakaian Indonesia tapi -3. Oh, pakaian Indonesia -3 ya. Berarti Anda sangat luar biasa gitu Iya. ya. Karena sering di Balarea ya, jadi buat Enggak, AC-nya beda kali. Oke. Itu udah beda banget. hidup Balarea. Oke. Where have you been searching all along, facing twilight on and on, without a clue, without a sign, without grasping it, the real question to be asked. Balik lagi ke How Our Brainstorming bersama Timothy dan Philip. Nah, sekarang ada Philip lagi di sini bersama dengan teman kita yang paling cantik di profesinya sebagai pengacara tentunya ya. Jessica Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Hei, Itu lagi dari yang part 1 gitu. Jokesnya sekarang juga gitu, yang rada berbobot. Nah, berbobot itu adalah intinya. Kita langsung masuk ke yang namanya sebenarnya mungkin bisa agak nyantai dikit ya. Punya es batu ya. Padahal apartemen orang. Nah, sebenarnya cita-cita dari Jessica sendiri apa sih? Dimaafkan. Cita-cita apa maksudnya dari kecil? Dari kecil tuh cita-citanya ngapain sih sebenarnya Jessica? Pengen jadi istri konglomerat dulu gua. Gak bercanda. Bang Hendra konglomerat loh. Oke, lanjut ya. Nah, cita-citanya sebenarnya jadi apa sih sebenarnya Jessica ini? Kan kita tahu sekarang udah jadi pengacara nih. Emang cita-cita dulu mau ngapain sih sebenarnya? Sebenarnya tuh dulu nggak kepikiran buat jadi lawyer, maksudnya emang nggak pernah kepikiran buat masuk ke jurusan hukum malah lebih tepatnya. Dulu ya pokoknya banyak banget sih kayak perubahan cita-cita dulu kayak pengen jadi pramugari gitu, kayak anak tinggi apa segala macam yang kayak gitu cita-cita. Hidup kan? Iya, anak-anak kecil hidup. Nah. Dari yang kecil gitu. Terus nanti berubah lagi gitu di tengah jalan pengen jadi duta pariwisata karena waktu SMA kayak pernah ikutan acara-acara gitu. Modeling-modeling gitu ya? Foto-foto gitu ya? Ya terus kayak Miss-miss karena gitu kan waktu SMA kan pernah ketos juga gitu. Jadi kayak ketua OSIS. Iya, jadi kayak cuma euforia waktu kecil aja gitu ya. Singkat cerita akhirnya ya emang harus ke jurusan hukum sih gitu. Tapi bukan karena orang tua, bukan ya? Iya, justru karena orang tua. Jadi emang papaku tuh dulu kan SH juga tuh basicnya gitu. Emang pengen juga ada anaknya yang jadi lawyer juga. Nah, dan itu udah gak mungkin lagi terjadi di adekku gitu. Karena dia orang kesehatan ya? Iya, dan dia basicnya IPA kan dulu. IPA, aku IPS juga gitu. Iya, ilmu pengetahuan sosial. Ilmu penuh sukses. Penuh sukses, oke. Berarti aku sih respect banget sih ya sama bokap ya. Keren banget. Oh iya, karena sempat kenal juga, kenal apa segala macam ya. Paling keren, Om Gerhard terbaik. Memang. Oke. Nah, baru kan selain tadi gara-gara ada orang tua, karena yang namanya banyak pengalaman juga ya organisasi. Jangan pulang dulu kalian ya. Dari sini. Itu sepatu ya. Oke, nah jangan pulang dulu kalian ya. Oke, langsung di sini. Nah, baru setelah itu pengalaman. Aku dengar Bugem di sini Jessica ini pernah ini ya, jadi mahasiswa pertukaran ke luar negeri ya. Oh, bukan pertukaran. Oh, bukan ya. Itu winter course. Jadi kayak dari kampus punya acara tapi kayak kerjaan tuker tambah. Emang Biar di sana dipekerjakan ya jadi TKW, terima kasih. ini si Ardi pengen banget diundang nanti kalau misalnya ada part yang berikutnya sama Ardi nanti lihat mukanya gimana. Oke, balik lagi nih. Baru kan katanya ada jadi mahasiswa intercourse. Nah, itu gimana sih caranya? Winter course. Winter course tuh jadi memang lagi musim dingin. Oh, winter tuh musim dingin, Pil. Winter sonata. Nah, course itu ya memang sih lagi eventnya, jadi winter course. Jangan ada bahasa Inggris, jangan aku. Gak ngerti. Oke. Maaf. Kelamaan di Medan, Philip. Ya jadi waktu itu winter course dari kampus. Pas lagi memang ada. Deketin lah, bareng kan HP mahal, jadi kelihatan. Ya, nih. Dan memang akhirnya ikutan gitu loh. Jadi bertiga waktu itu ke 2016 akhir tahun. Ke negara apa? Ke Amsterdam aku waktu itu. Negara Amsterdam ya, pinter sekali. Negara Belanda. Netherlands. Kotanya Netherlands. Amsterdam ya. Betul. Itu ngapain aja kalau boleh tahu? Tapi sebelum ngapain aja, itu gimana caranya bisa ke sana winter course? Nge-apply sih. Jadi yang ngerjain itu UVA, Universiteit van Amsterdam. Oke. Nah, memang
dari kampus tuh kayak karena memang kita connectingnya tuh sama sekolah-sekolah luar. Jadi pas lagi ada itu kayak yang ngasih tahu aja, pas ngasih tahu ya udah nge-apply terus sama mereka diterima di SEP gitu. Di accept ya, oke. Iya. Baru setelah diterima di accept baru Ya kita ke sana di coaching gitu. dulu sebelum berangkat ya. Masker. Kita tuh bener-bener Ini udah swab nih. Jangan udah gitu. vaksin juga, tenang, udah vaksin. Vaksinnya juga. udah 3 kali loh. Oke, sip. Jualan dulu lah. Jualan masker, jangan lupa beli masker di saya, 25.000 satunya. Kalau pakai ongkos kirim jadi 30.000. Oke, sip, terima kasih. Terus Kalau ongkos kirimnya dari Jakarta ke Bandung 100.000. iya, terus. Ganti bensin. Oke, terus lanjut tadi. Ya terus akhirnya sampai mana ya? Tadi kan intercourse ngapain aja waktu supaya berangkat ke sini? Ya itu udah dijawab. Dijawab tadi ya. Baru apa tadi di coachingnya ngapain aja waktu mau berangkat tuh? Yang pertama yang di coaching pokoknya ngurusin visanya juga sendiri. Jadi kalau aku sih mulai maksudnya belajar ngisi sendiri apa segala macamnya, waktu itu lagi ngurus visanya juga kan mungkin ada beberapa orang yang memang ke luar negeri tuh kayak buat liburan, tour gitu kan. Jadi kayak emang ada agent buat ngurusin si visanya. Enggak, kalau aku dari nol. Bener-bener ngantri di embassy. Ya terus kayak wawancara dan lain sebagainya. Jadi embassy kayak nama tempat dugem ya kan? Oke, terus emang ya terus kedutaan Vi ya maksudnya. ya. Aduh. Oke. Jadi memang jangan pakai bahasa Inggris ya, kayak pakai bahasa Batak aja sekalian. Terus. Ya jadi memang dari hal-hal yang kecilnya seperti itu yang akhirnya oh ya ternyata ngurus ini tuh begini ya gitu. Jadi kayak ada pengalaman-pengalaman sendiri aja gitu. Ya akhirnya ya sampailah di sana, walaupun sampai di sana juga koper tuh ketinggalan dulu di China. Aku nyampe landing di Amsterdam tuh udah -3. Jadi pakaian Indonesia tapi -3. Oh, pakai Indonesia -3 ya. Berarti Anda sangat luar biasa gitu Iya. ya. Karena sering di Balarea ya. Jadi kuat. Enggak, AC-nya beda kali. Oke. Itu udah beda banget. Hidup Balarea. Oke, terus Pengen dapat lagi Iya. jadwal khotbah di Balarea. Iya. Jadi setelah itu kan winter baru ngapain aja? Kemarin tuh ada masalah itu, terus ada nyelesain gimana akhirnya waktu ketinggalan koper di China? Duh, ngomongnya susah. Ya ini aja klaim asuransi karena kan kita pakai asuransi. Pakai asuransi. Oke. Jadi perjalanan kita kan diasuransikan. Jangan lupa pakai asuransi. Jadi Asuransi akhirnya apa? waktu Allianz, adalah. Allianz, Enggak, oke. aku yang lain. jangan pakai cara aku. Oke, lanjut lagi. Kita tadi ngapain aja di sana? Ngapain aja di Sekolah, belajar, ya jalan-jalan juga. Benefit yang kamu dapatkan apa? Banyak sih pengalaman. Aku kenal banyak orang. Terus kayak kenal juga beberapa. Jadi di sana tuh kan ada yang namanya PPI, Perkumpulan Pelajar Indonesia, gitu kan. Sama ada KBRI-nya. Jadi ada perkumpulan itu bener-bener ngeatur, terus nge-maintenance anak-anak Indonesia yang kuliah, kerja, apa segala macam lah di sana gitu. Nah di situ tuh jadi kita juga semakin tahu bahwa oh iya ya ternyata banyak juga anak Indonesia yang dikirim ke luar negeri untuk belajar, untuk sekolah, untuk cari pengalaman yang kayak gitu-gitu. Jadi ya ruang lingkup semakin Gede ya. luas. Apalagi ada mantan dulu di sana ya. Oke, maaf Bang Hendra, siap. Jadi ke Manchester kan? Nggak ada ke Manchester. Nah, oke, setelah itu baru dari banyak dari benefit yang kamu dapat, yang paling berkesan apa selain itu? Ya maksudnya sebenarnya bisa ke Amsterdam aja tuh udah berkesan sih, karena kan memang kalau kita belajar hukum semua Indonesia berarti Indonesia asalnya tuh dari Belanda lebih ya? ke arah maksudnya ngearahkannya tuh menganut pahamnya kan banyaknya di Belanda. Yeah. Dan itu tuh bener banget, maksudnya kadang orang berpikir belajar tuh dari buku gitu. Tapi ketika aku ke sana, aku ketemu banyak orang, aku ngelihat cara hidup mereka, pengalaman mereka, hari-hari mereka, membuat aku jadi belajar gitu. Kayak ada hal yang di Indonesia aku dapat ternyata ada hal yang di Indonesia aku nggak dapat pas aku ke sana. Aku bisa lihat bahwa mereka punya mindset yang memang berbeda. Tapi yang terpenting adalah ketika kita belajar ke sana, kita balik lagi ke Indonesia untuk bisa memajukan apa yang kita dapat di sana di Indonesia. Mantap sekali. Terima kasih Belanda, terima kasih Amsterdam. Terima kasih Milan. Makasih Kesukaan Bang Hendra. Bang Hendra suka Milan ya. Oh kira Bang Hendra suka Jessica, berupa Milan. Oke, sip. Karirnya. Udah lanjut. Nah, setelah itu baru di sana ada ketemu orang juga. Jadi di sana tuh ketemu orang banyak dong. Masih
ketemu orang Indonesia, ketemu orang Indonesia maksudnya di Belanda. Dipikirnya ketemu apa ini? Emang gue lagi main keburan, ketemunya apa? Apa gimana? Ada ketemu orang Indonesia juga banyak ya. Kan tadi udah dijelasin, ada KBRI sama PPI. Sip. Kenapa jadi saya yang dimarahin? Oke. Ketemu banyak orang Indonesia. Next. Kayak tadi ngomong tentang pengalaman diri Jessica yang lagi winter course. Baru kita ngomong tentang prestasi lah. Emang prestasi seorang Jessica Simatupang SH, MH, advokat ini apa aja sih? Prestasi bukan prasasti ya, tolong ya. Prestasi, sorry. Tolong ya yang di ujung sana. Oh iya. Prestasi ngapain aja? Yang udah kamu dapatkan apa aja sih Jessica? Prestasi apa? AMI Award. Enggak lah, enggak ada. Hah? Enggak ada. Aku dengar kemarin ada Miss gitu loh, Miss Celebrity atau Miss Enggak apa? lah. Mister? Enggak lah. Mister? Apa Miss apa? Oke, Miss Advokat kemarin aku dengar. Oh, 2020. Iya. Ya ada. Oh ya, jadi juara kan? Kategori sih. Kategori ya, tapi maksudnya deh, ya kan tapi itu gimana sih Nara bisa masuk ke sana? Baru kenapa bisa akhirnya jadi juara di kategori itu? Gimana? Mungkin ada pengalaman yang bisa diceritakan nggak? Supaya nanti kan ada Miss yang kedua yang kayak 2021 nih mungkin ya. Siapa tahu yang menang makin lebih cantik kan. Nanti jangan lupa diundang. Gak ada yang lebih cantik dari Jessica. Oke, Jessica terbaik ya, Jessica Simatupang. Oke. Nah, gimana tadi nih caranya bisa jadi masuk ke sana? Enggak, sebenarnya tuh emang nggak ada niat untuk. Jadi kayak waktu lagi babak open recruitment tuh aku bener-bener lagi nge-offin semua media sosial aku sebetulnya gitu. Bener-bener semuanya gitu. Tapi karena kan memang kita tuh tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah, anak-anak Pradi Bandung tuh pada ngoling kayak email apa segala macam gitu kan. Jess ikutan Jess gitu. Ini Jess ada gitu. Malah orang kantor staff back office Pradi tuh nge-WhatsApp aku iklannya. Terus aku bilang, enggak deh, manggilnya kan aku. Iya. Enggak deh, aku bilang ayo coba aja gitu. Terus kayak berpikir mau nggak ya. Pas ngeliat kriterianya masih bisa lah gitu, maksudnya untuk aku siapin berkas-berkas itu. Bayangin aku tuh sebetulnya ngumpulin syarat itu hamin 2 jam penutupan. Jadi aku tuh berapa belas Desember deh itu nutup. Hamin kok, bisa 2 jam nggak hamin ya kan? Iya, justru di hari itu. Hoursmin ya? Iya, hoursmin. Jadi kayak di jam itu tapi kayak tinggal 2 jam kemudian. Udah niat enggak sebenarnya. Oh iya. Bukan sesuatu hal yang ditunggu untuk diniatin gitu, enggak. Oke. Setelah itu? Ya udah berpikir kayak udahlah nggak akan mungkin dibaca nih berkas-berkas gue gitu kayaknya. Ya udah masukin aja lah, penasaran. Awalnya asas penasaran. Oke, bukan asas praduga. Ternyata ya tembus ya. Tembus masuk 12 besar. Itu 12 Desember tuh malam finalnya. Tapi dari tanggal 8 kita udah di karantina di Jakarta. Ngapain aja di karantina dan ngapain aja kalau misalnya? Ya belajar semua karena kan kita membahas tentang rancangan undang-undang perlindungan kekerasan seksual waktu itu. Karena memang itu pembahasannya. Jadi ya pembekalan lah, wanita tuh sebenarnya seperti apa, maksudnya kayak karya-karya buat seorang wanita tuh, apalagi advokat tuh kayak apa, yang kayak gitu-gitu sih, lebih ke arah pengarahan juga, terus sharing juga, discuss tim. Terus ya udah sih kayak gitu-gitu aja. Kesananya pakai ojek, di tengah jalan kayak hujan gitu. Terus otomatis tukang ojek kayak, Mbak mau dilanjutin jalannya atau mau pakai jas hujan? Terus kayak aku pakai jas hujan aja nggak apa-apa gitu. Terus di dalam kan jadi jas hujannya tuh jas hujan yang bukan yang sendiri gitu, apa sih namanya? Yang ada layarnya itu. Jadi yang ada bukan layarnya, jadi kayak ke belakang gitu kan. Nah, di situ tuh kayak aku di dalamnya aku cuma nangis gitu. Maksudnya kayak aku cuma bilang bahwa Tuhan, hari ini aku melayani Tuhan, aku nabur waktu, aku bilang aku nabur tenaga, otomatis aku tabur, aku harus jalan nih ke tempat ini gitu. Aku percaya Tuhan pasti perhitungkan. Itu doang gitu. Terus aku nangis. Bener lah, begitu aku sampai ke rumah anak-anak, aku ngelihat betapa happy-nya aku ketika aku lihat banyak anak-anak muda yang secinta itu sama Tuhan gitu ya. Maksudnya akhirnya terberkati kayak gitu. Dan itu tuh bikin aku yang nggak akan pernah lupa bahwa sekarang aku punya mobil gitu loh, bisa bawa aku pelayanan kemanapun gitu, yang bisa aku tempuh dengan jalan. Tapi aku bisa ingat bahwa aku pernah melayani Tuhan, kunjungin anak-anak, hujan, harus naik ojek gitu. Dan itu tuh buat aku kayak, wah iya ya Tuhan, dulu tuh ya everybody has a struggle, alright gitu, everybody fighting the battle gitu. Dan